رب زدني علما. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله. Intinya ya, kalau saya pribadi melihat hal-hal yang seperti itu yang merasa iba. Artinya wong hidup kita, kalau kemudian kita berpikir jauh, hidup yang kita lalui sampai kemudian bilangan hidup yang dialami oleh umat Rasulullah paling terhitung-hitung 50, 60, 70 tahun, atau bahkan mungkin 80 tahun, sedikit pula yang sampai melampaui usia itu. Artinya seperti ini, kalau hidup kita cuma hanya sekejap semata, tidak lama pula kemudian hidup di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau hanya berujung kepada kesia-siaan, berujung kepada azab selama-lamanya, maka naudzubillah dan amat merugilah manusia. Patut kemudian ini menjadi perenungan. Aja ngasih sampean uripe sedela nang alam dunia, tapi membawa dampak sengsara kehidupan yang selama-lamanya di dalam kehidupan akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, bisa berpikir seperti itu jenengan, kita termasuk bagian panjenengan menemukan hatinya. Sampai nek bisa menggali seperti itu nang omah, ya berarti nuansa jiwa aking goleti mana. Nuansa jiwa aking goleti manahe sampean-sampean janjane nang endi. Mulane berpikir seperti itu. Ya Allah, aku janjane wala urip 40 tahun wis 50 tahun konyo ora pernah salat, ki berarti wong wis mulai kerep ketemune atine. Itu seperti itu, tinggal kuat-kuatan antara bukan dengan kebaikan. Maksudnya seperti itu. Hari ini karena kita permasalahannya kadang-kadang dihadapkan pada sisi kehidupan umat muslim, orang beriman, banyak yang seperti itu, banyak yang lalai. Bersama dengan itu dia tidak menyadari kelalaian kita, dan dia tidak tahu bagaimana pula kemudian menemukan hati. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, yang berhubungan dengan hal tadi, ini yang berhubungan dengan hal tadi. Sebagaimana wasa'atu firzki, kata Abdullah bin Abbas, yang namanya kemudian kebaikan juga merupakan keluasan di dalam rezeki. Bulannya sampean akan melihat amalan-amalan kebaikan, tapi memiliki sisi-sisi fadilah. Di antaranya kalau silaturahmi memperpanjang umur, menambah rezeki, karena itu kebaikan. Yang namanya kebaikan diantaranya itu akan menambah rezeki. Rezeki itu bukan hanya sekedar harta benda, termasuk diantaranya adalah saudara, termasuk diantaranya kemudian kekeluargaan atau mungkin kebersamaan. Bayangkan saja, jenengan kemudian hadir di sini, sing mau kenal dikenal. Suatu saat memungkinkan Anda itu melewati kawan, teman majelis, satu majelis di tempat ini. Suatu saat panjenengan nang kana motornya bocor mungkin. Panjenengan kemudian kebingungan harus kemudian mencari bengkel di mana karena sudah malam. Ternyata jenengan mandek nang pelawangnya wong sing pada ngaji. Ini kan merupakan rezeki yang kadang-kadang tidak disadari. Rezeki yang tidak disadari adalah dihindarkan dari segala kemalangan. Sampean sing kudune tiba mboten tiba. Sampean sing kudune mriyang mboten mriyang. Ini termasuk rezeki yang kadang-kadang manusia itu tidak sadari. Dan semuanya itu bermasalah adalah kebaikan. Karena kebaikan itu merupakan yaitu mengumpulkan dan menjadikan orang itu memiliki luasnya rezeki. Dan berikutnya, wa quwwatu fil badani. Kebaikan itu menjadikan kuat di badan atau sehat di badan. Sampean nek ahli kebaikan, badannya jadi kuat. Orang yang paling kuat siapa? Rasulullah, karena dia adalah pemuka kebaikan. Rasulullah, bayang apa? Kalau panjenengan lihat figur Rasulullah, satu, dadanya bidang. Rasulullah ke awaknya bidang. Perutnya tidak membesar sekalipun dia sudah menempuh usia 40 tahun ke sini. Tapi perutnya tetap kemudian rata. Dadanya tetap bidang. Rambutnya uban hanya beberapa helai saja. Dan panjenengan tidak akan pernah mendapati gigi Rasulullah ompong. Yang lebih hebatnya lagi, pedangnya Rasulullah itu beratnya 25 kilo. Wow, pedangnya selawe kilo coba. Panjenengan naik perang, gawa pedang kira-kira selawe kilo, saya keleh nopo mboten. Selawe kilo wong jenengan kok gawa gas tuh gas mengana gede-gede mlaku bikinane waduh pegel mboten-mboten. Kenapa? Ki selawe kilo coba.
gas paling-paling mung 3 kilo. Coba bayangkan saja, dalam sebuah peperangan pedang bobotnya itu 25 kilo. Tatkala kemudian dia harus menghantamkan, berarti membutuhkan badan yang kuat atau membutuhkan power yang Masya Allah. Dan dia Rasulullah adalah figur yang paling kuat karena dia adalah pembawa kebaikan. Nah, bukti di antara kebaikan itu menjadikan Anda badannya jadi kuat, kami sehat. Yang saya mungkin, kalau menurut kitab ini, sakit yang terjadi di tubuh manusia itu disebabkan karena dosa. Dewek, sakit yang terjadi pada kita semuanya, entah itu sakit mata, sakit perut, sakit panas, atau sakit-sakit yang lain, itu semuanya disebabkan karena dosa. Jadi suatu saat panjenengan ditimpa sakit, jangan berpikir, astagfirullah. Tapi perlu diingat, kalau dalam hati Rasulullah, ma yusibu, tidaklah menimpa untuk orang beriman dari sakit, dari kesusahan, kepayahan, kecuali kafarat bagi dosa-dosa. Ning bedanya nek wong beriman, sekalipun sakit itu ditimbulkan karena dosa, nek wong beriman kafarat penghapusan dosa-dosa bagi orang beriman itu. Contoh soal seperti ini, jenengan bayangna saja. Di zaman dulu ulama salaf ini ada yang berusia 99 tahun. Menurut panjenengan, cung sing temriki usianya 99 tahun. Kinten-kinten nek zaman kita hidup hari ini usia 99 tahun wis bisa ngapa, wis ora bisa ngapa. Kayaknya usia 99 tahun wis nang omah tok kayaknya nek zaman kita hidup hari ini. Bayangkan dia berkata, tatkala dia menginjak usia 99 tahun, artinya 100 tahun kurang 1 tahun. Dia berkata, aku sholatnya tidak seperti dulu. Kata dia, aku sholatnya tidak seperti dulu di masa muda dulu. Paling-paling tatkala kemudian aku sholat setelah aku menginjak usia 99 tahun, paling-paling aku sholat itu membaca surat Al-Baqarah. Rakaat yang kedua, surat Al-Imran. Ini menunjukkan dia memiliki badan yang kuat. Sekalipun usia 99 tahun, dia isi bisa ngadek maca surat Al-Baqarah. Sampean dewek karena lemah dan banyak berbuat dosa, diwacana nang imam sing mandan dawas titik ngesuk trawehane ora mangkat. Ya, kita seperti itu karena memang diantaranya memang dosa-dosa yang telah banyak ada pada diri manusia. Sing apot sing ganduli apot kudu masalah bacaan panjangnya, tapi karena masalah hati kita yang sudah banyak dosa. Bayangkan kemudian laki-laki tadi 99 tahun, rakaat pertama di antara dia membaca surat Al-Baqarah yang notabene jumlah ayatnya 286 ayat. Bayangkan nek jenengan dadi makmume nang mburine wong lanang niki, macane surat Al-Baqarah sampean ditinggal badi ya deh. Iya kan ya, Masya Allah ya. Padahal usianya 99 tahun. Men selesai ini satu poin lagi. Lantas berikutnya adalah yaitu wa mahabbatan fi qulubil khalqi, yang namanya kebaikan akan menjadikan kecintaan bagi makhluk-makhluk lainnya. Sampai nek ahli kebaikan seakan-akan pohon menjadi cinta kepada Anda, hewan-hewan menjadi cinta kepada Anda, makhluk-makhluk yang lainnya, manusia juga menjadi cinta kepada Anda. Panjenengan akan banyak mendapati contoh. Ada seorang ulama di zaman dulu, ulama salafus soleh. Dia kemudian sholat. Begitu sholat sujud, ada ular masuk melalui baju gamisnya. Baju gamis kayak gini. Jadi anak ular melbu lihat sebelah buri tatkala dia sujud. Dan ularnya itu keluar dari sakunya yang berlubang. Sakunya kan bolong loh. Jadi melbukan buri terus metu dari lubang saku keluar tanpa menggigit sedikit pun, dan dia tanpa terganggu sedikit pun lagi sholat. Dewek kira-kira yang lagi sholat itu juga ya bubarnya jamaah dia kayak dia. Ini menunjukkan dia Masya Allah dalam perkara permasalahan ini yang menunjukkan bahwa yang namanya kebaikan ternyata adalah menjadikan kecintaan makhluk kepada orang yang ahli kebaikan. Artinya seakan-akan alam semesta, langit dan dunia seisinya menjadi orang-orang yang
menjadi orang yang senantiasa dicintai oleh alam semesta dengan segala makhluknya, bahkan mulai dari penduduk langit sampai penduduk bumi. Buktinya contoh nopo? Panjenengan nuju-nuju nek ana malah petaka musibah di negeri ini, kadang-kadang kita dihebohkan dengan satu berita. Ana wong ibu-ibu selamat, dheweke lagi sholat tidak keruntuhan gempa. Kadang-kadang kita ditemukan seperti itu. Permasalahannya apa? Ahli kebaikan. Sampai yang namanya air laut, tsunami, gempa bumi juga mencintainya, sehingga tidak ingin membinasakannya. Maksudnya demikian. Di antaranya sampai itu. Berarti besok sampai poin selanjutnya. Artinya seperti ini, guys. Ini kan rencananya pakai kitab ini. Nanti kalau panjenengan pengen sedingan, silakan saja. Silakan jenengan usul kami Pak Arman, nanti Pak Arman suruh WA. Nanti kayak bokap sedingan bu. Nanti karena ini pembicaraannya masalah dosa, terus nanti kira-kira ya 20-50 pertemuan. Karena ya lebih bahkan. Karena pembicaraannya masalah itu terus, karena kitabnya itu. Nanti baru ganti Pak. Cuma kalau pakai kitab kan enaknya satu kitab selesai ganti gitu loh, seperti itu. Yang penting sampai ora usah bosan baik gitu. Jentranya itu mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Ini jenengan nyawi selebih mentang kok. Cekap ya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.